Rahma dan juga Tommy, saat ini baru saja kita menyaksikan penampilan dari band simfoni. Ini salah satu band aktivis tentang pelanggaran hak asasi manusia yang menyanyikan lagu mengenai payung hitam atau mengenai tentang aksi Kamisan ini. Seperti yang kita tahu bahwa aksi Kamisan ini merupakan kumpulan dari para aktivis dan juga keluarga para korban pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Dan ini sudah merupakan aksi Kamisan yang ke-500 atau sudah 10 tahun lamanya para keluarga dan juga aktivis ini memperjuangkan hak mereka ataupun keadilan tentang keluarga mereka yang hilang ataupun mendapatkan perlakuan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ada sekitar 200 orang kalau misalnya saya lihat, dan aksi ini sudah mulai sejak pukul 3 sore tadi, dan nantinya akan ada tamu spesial di sini yaitu band Efek Rumah Kaca. Band Efek Rumah Kaca nantinya sekitar pukul 4:30 sore akan menampilkan lagu mengenai hilang, yaitu tentang orang-orang yang hilang pada saat kerusuhan tahun 1998. Berbagai atraksi ataupun orasi sudah dilakukan. Tadi ada aksi diam, lalu juga ada menuliskan pesan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, termasuk cap tangan untuk dukungan kepada para aktivis dan juga keluarga korban pelanggaran HAM. Tadi saya juga melihat ada Sumarsi di sini, salah satu keluarga korban pelanggaran HAM Semanggi 1. Lalu sudah sejauh mana kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia? Saya sudah ada bersama dengan Mas Niko Ginting. Silakan ke sini, Mas. Ya, Mas, saya mau tanya, sebenarnya kasus tuntutan apa aja sih pelanggaran HAM utamanya yang dituntut ataupun yang ingin disampaikan kepada Presiden Joko Widodo? Ya, sebenarnya kalau kita bicara pelanggaran HAM masa lalu, ada beberapa kasus ya. Misalnya pelanggaran HAM pada tahun 1965, kemudian ada juga peristiwa Malari, kemudian ada juga Semanggi 1-2, Trisakti, penghilangan paksa, Wasior, Wamena, dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dan sampai hari ini baru 2 yang kemudian diberikan rekomendasi oleh DPR, yaitu Semanggi 1 dan Trisakti, Semanggi 1 dan 2 dan Trisakti gitu ya. Tapi kasus-kasus lainnya masih mandek gitu. Jadi masalahnya memang ada pada DPR dan Presiden gitu. Ketika Komnas HAM sudah mengeluarkan penyelidikan, tapi kemudian tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari DPR dan juga Presiden gitu. Berarti tuntutannya adalah meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan kasus ini? Betul, tuntutannya jelas ya bahwa ini Kamisan yang ke-500 yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu korban, kemudian teman-teman korban, keluarga korban gitu. Sehingga saya kira memang tidak ada jalan lain selain Presiden mengambil sikap yang tegas untuk segera menyelesaikan kasus ini gitu. Dan saya kira di dalam beberapa program nawacitanya beliau juga sudah disampaikan bahwa beliau ingin ya, jadi Presiden Jokowi dan Yusuf Kala itu sudah berkomitmen dalam nawacitanya untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Dan hari ini 500 kali ibu-ibu dan bapak-bapak Kamisan berdiri untuk menagih janji negara gitu. Jadi kalau banyak yang menanyakan untuk apa sih aksi Kamisan itu dilakukan, Kamisan ini adalah barisan pengingat gitu. Jadi barisan pengingat untuk meminta pertanggungjawaban negara gitu. Sejauh mana negara bisa menyelesaikan kasus-kasus ini gitu. Terima kasih banyak Mas Niko Ginting. Ya, jadi seperti yang kita ketahui juga bahwa beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia ini masih belum terselesaikan, dan sampai sekarang kalau misalnya saya lihat aksi ini masih berlangsung secara kondusif dan rencananya akan membubarkan diri para massa ini sekitar pukul 6 sore. Kembali ke Rahma dan juga Tommy.